Teong, 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 teong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Pali Channel. Pastinya kalian sudah pada subscribe ya. Untuk nenek-nenek perawan, kakek-kakek perjaka yang belum tahu cara subscribe, siapa aja? Nah, begini cara subscribe. Ikuti aja caranya, mudah. Seperti itu ya. Mudah kan? Ikut aja. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng. Kali ini kita akan bercerita tentang Walter Elias Disney atau biasa dikasih gelar yaitu rajanya anime. Oke, judul kisah ini adalah Sejarah dan Impiannya Walt Disney. Dilahirkan di Chicago pada tanggal 5 Desember 1901. Ibunya Flora Cole adalah seorang wanita Jerman, sedangkan ayahnya Elias Disney adalah seorang keturunan Irlandia. Kehidupan keluarga Disney berpindah dari satu kota ke kota lain karena Elias Disney yang sebenarnya terpesona oleh dunia bisnis tidak mempunyai kesesuaian diri dengan dunia itu dan seringkali mengalami kegagalan. Ini maksudnya ayahnya ya, bukan Walter Elias Disney-nya ya, tapi ayahnya. Kemudian, pada tahun 1906, keluarga Disney berpindah ke daerah Marceline, Missouri, di tanah pertanian yang dibelinya. Walt Disney kecil atau Walter Elias Disney itu waktu kecil menyukai kehidupan di daerah barunya itu. Selain itu, kehidupan di desa tersebut juga menghidupkan rasa sayangnya kepada binatang-binatang yang hidup di sekitarnya, seperti bebek, tikus, dan anjing. Kelak, hewan-hewan itulah yang membuat namanya menjulang seperti sekarang ini. Di sini, Walt Disney menarik pelajaran berharga yang diterapkan sepanjang hidupnya, yaitu pelajaran pertama, bahwa kebahagiaan akan timbul dalam diri apabila kita melakukan sesuatu yang benar-benar yang disukai. Namun kebahagiaan itu hanyalah sementara. Kegagalan panen yang berturut-turut membuat ayahnya harus menjual ladang pertaniannya dan membeli sebuah perusahaan koran setempat yang kecil. Untuk menghemat biaya pegawai, ayahnya mempekerjakannya dan kakaknya Ray tanpa gaji. Setiap pagi pada pukul 3.30 dini hari, Walt dan Ray sudah harus bangun untuk menunggu kedatangan truk pengangkut. Sesudah itu, mereka harus menjalankan tugas harian untuk mengantarkan koran kepada para pelanggan di kota. Tidak jarang orang-orang menjumpai Walt berjalan dengan kelelahan dan gemetar kedinginan dengan bawaan hampir seberat 2 kali berat tubuhnya. Ada kalanya cuaca begitu dingin sehingga Walt harus berjongkok di sudut jalan sekedar untuk menghangatkan diri. Seringkali Walt berpikir, apakah untuk hidup di dunia ini orang harus bekerja mati-matian sebagai budak dengan upah yang hanya bisa sekedar untuk survive? Tidak adakah jalan lain untuk hidup? Bila Walt mengantarkan koran untuk para pelanggannya yang kebanyakan adalah orang kaya di kota, maka Walt juga mulai berpikir mengapa mereka bisa hidup mewah sementara dirinya hidup serba kekurangan. Hal ini akhirnya melahirkan pelajaran kuat di dalam hidupnya, yaitu bahwa kehidupan adalah suatu pilihan. Mau kaya atau miskin tergantung atas keputusan dan tindakan kita sepenuhnya saat ini. Setelah beranjak dewasa, dia bersikeras untuk memutuskan masuk ke dinas tentara karena menurutnya pekerjaan tentara bisa lebih memberi kekayaan dibanding sebagai pengantar koran yang bekerja tidak dibayar. Di sela-sela dinas ketentaraannya, dia menggunakan waktu luangnya untuk menggambar. Setelah pendidikan satu usai, Walt keluar dari dinas tentara. Setelah itu sangatlah sulit mencari pekerjaan. Ini merupakan masa-masa paling suram dalam kehidupannya. Untuk kembali kepada orang tua, dia malu karena waktu itu dia sering menyombongkan pada orang tuanya
bahwa pekerjaan tentara itu adalah pekerjaan orang kaya. Dia tidak punya uang atau barang sedikit pun dan terpaksa menumpang di belakang sebuah bengkel kecil dengan sebuah bangku usang, satu-satunya perabotan yang dimilikinya untuk makan dan tidur. Lebih parahnya lagi, seminggu sekali dia harus pergi mengendap-endap ke stasiun kota di malam hari hanya untuk mencuri mandi. Dia menyadari bakat menggambarnya yang sangat luar biasa. Namun bagaimana caranya agar bakat tersebut bisa menghasilkan uang untuk dirinya? Setelah sekian lama mencari-cari, dia memutuskan bahwa Hollywood adalah tempat yang cocok untuk dirinya. Dengan bakat yang dimilikinya, untuk ke sana terpaksa dia menahan malu dan meminjam uang dari kakaknya. Namun setibanya di sana ternyata dia hanyalah satu dari sekian ribu orang yang berharap bisa menjadi bintang di Hollywood. Mulailah dia masuk satu persatu ke studio yang ada di sana dan mencoba menawarkan diri untuk bekerja apa saja asal berhubungan dengan dunia film. Kesana kemari dengan penuh harapan agar impiannya tercapai. Tentu bukan hal mudah ternyata karena tidak ada satupun studio yang mau menerimanya, bahkan untuk pekerjaan yang paling rendah sekalipun. Dia menyadari bahwa studio-studio itu menolaknya karena dirinya tidak menunjukkan satu keahlian khusus yang membuat mereka tertarik kepadanya. Belajar dari situ, Walt membeli beberapa kertas kosong dan mulai menggambar. Kemudian, dia kembali lagi ke studio itu, kini dengan menonjolkan bakat yang dimilikinya. Ternyata ada satu studio yang tertarik dengan bakat yang luar biasanya itu. Mereka bahkan langsung memesan satu cerita Alice the Wonderland dalam bentuk film kartun bergerak dengan harga awal yaitu 1.500 US dollar. Jumlah itu justru membuat dia kaget karena pada awalnya dia hanya berharap mendapatkan upah 50 US dollar dalam sebulan, hanya sekedar untuk bertahan hidup. Rangkaian film Alice in the Wonderland sukses luar biasa di bioskop Amerika dan bertahan sampai 3 tahun berturut-turut. Dengan hasil ini, dia mulai bisa memperbaiki hidupnya, membeli rumah, membuat studio sendiri bahkan, dan menikah dengan Lillian Bones. Suatu hari, dia teringat masa kecilnya yang bahagia di pedesaan yang menginspirasi dirinya untuk menggambar 3 sahabatnya, yaitu bebek, tikus, dan anjing. Dari sinilah kemudian lahir Donald Duck, Mickey Mouse, dan Pluto. Ketiga binatang inilah yang membawa dia menuju kejayaannya sebagai seorang bintang di Hollywood. Dia juga rajin menciptakan film animasi yang terus mencetak uang baginya seperti Snow White, Cinderella, Peter Pan, dan Bambi. Dari sinilah dia telah mendedikasikan diri seutuhnya untuk kebahagiaan anak-anak sedunia. Pada tahun 1950, dia bermimpi membangun taman impian bagi anak-anak, impian yang dianggap gila oleh rekannya. Namun dengan keteguhannya, taman bermain yang dimaksudnya itu akhirnya bisa diwujudkan pada tahun 1955 di Anaheim, di California. Pada waktu pembukaan taman, dia mengatakan dalam pidatonya, "Kesuksesan dimulai ketika kita mulai menciptakan impian jauh ke depan dan saat kita berkomitmen untuk mencapai impian itu. Maka selanjutnya impian itu yang akan menjadi magnet dan menarik kita ke sana." Bila kalian punya kesimpulan dan pendapat tersendiri, tulislah di kolom komentar yang berpositif. Hai para pendengar yang termulia, begitulah kisah Walt Disney. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Walt Disney meninggal pada tahun 1966. Namun visi dan impiannya untuk kebahagiaan anak-anak akan terus dikenang oleh dunia sepanjang masa. Terima kasih kepada kalian subscriber dan yang sudah mensupport channel ini. Saya sudahi dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tao 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 tao